Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan belajar kembali ilmu tajwid sekaligus kita pelajari isi dari kandungan ayat Al-Quran yang kita baca. Dan sekarang kita akan belajar dari surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 4 ya. Silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 4. Ibu-ibu sudah ada? Ya, kita baca dulu ya. Ibu-ibu boleh mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Ya, kita lihat tajwidnya langsung ayat pertama ya, karena kemarin bismillah sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di sini ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, ada yang kita baca alif ya. Alif adalah huruf hijaiyah yang pertama. Jadi tidak dibaca a, tapi diasliyahkan alif. Nah, alif ini ada berapa huruf? Ada 3. 1 alif, kedua lam, ketiga fa. Jadi dibacanya alif. Nah, karena dia tengah-tengahnya bukan huruf mad, huruf lam, jadi dia tidak boleh dibaca panjang dan dia bukan hukumnya mad. Alif itu hanya disebutnya huruf hijaiyah. Tapi karena ujungnya adalah fa, jadi kita harus menghameskan bacaan fa. Alif, alif, jadi kayak ada anginnya ya. Kemudian yang kedua, la, panjangnya 6 harakat. Lam, karena diasliyahkan hurufnya ada 3. 1
lam, kedua alif, ketiga mim. Lam. Nah, itu namanya mad lazim mukhaffaf harfi. Mad apa Ibu-ibu? Mad lazim mukhaffaf harfi. Sebabnya jika diasalkan hurufnya ada berapa huruf? 3. Kemudian tengah-tengahnya ada huruf mad. Huruf mad ada berapa? Ada 3. Alif, waw, dan ya. Jadi bacanya 6 harakat. Panjang. Lam. Kemudian huruf ketiganya adalah mim. Dia juga ada berapa huruf? 3. Mim, iya, mim. Jadi sama dia juga mad lazim mukhaffaf harfi panjang. Mim. Lalu kenapa di sini ada tasydid? Ada nggak huruf tasydid di atas mim? Nah, sebabnya tadi lam ujungnya adalah huruf mim. Kemudian mim awalnya adalah huruf mim. Jadi ujung lam mim dengan awal huruf mim bertemu. Nah, mim mati bertemu dengan mim hidup. Lam ujungnya mim. Kemudian mim awalnya mim. Jadi kalau disatuin ada tasydid, maka dinamakan mad lazim musaqqal harfi. Jadi ada 2 mad ya. Pertama lam, mad lazim mukhaffaf harfi. Sebabnya jika diasalkan ada 3 huruf dan di tengah-tengahnya ada huruf mad. Kemudian karena mengawali dengan mim lagi yang kedua, jadi namanya mad lazim musaqqal harfi karena mim mati ketemu dengan mim hidup. Alif lam mim. Paham Ibu-ibu? Nah, ayat kedua. Za matobi. Lihat pengucapan huruf za di ujung lidah. Za, agak digigit lidahnya. Za, za. Coba bareng-bareng. Ya, ada huruf za, ada huruf za, ada huruf ja, ya, jim itu ja. Ada yang kayak ro, ada titiknya namanya za. Ada yang kayak dal, ada titiknya itu adalah za. Jadi ada ja, jim, ja bersih. Kemudian ada ra di ujung lidah. Satu lagi adalah za. Nah, gitu ya, itu pembedaan huruf ra. Ya, apa huruf ja, za dengan za. Ini di ujung lidah bacanya ya. La atau b, ya, li kosor pendek 1 harakat. Kal masih alif lam koma, ya sebabnya alif lam bertemu dengan huruf kaf. Nah, ada berapa huruf alif lam koma ria? 14. Digabung dalam lafaz hibaghi hajjaka wa khaf akimah. Ada berapa di huruf ibgi? Ada 3, yaitu alif, ba, ghin, hajaka, ha, jim, kaf, wa khaf, wawu, kha, fa, aqimah, ain, qaf, ya, mim, ha. Nah, itu adalah huruf alif lam koma disebut al-izhar karena lamnya jelas dibaca gitu. Zalikal ki kosor, bacanya 1 har atau 1 ketuk. Kita atau bi lagi panjang 2 har. Bu la, sebabnya alif mati berada setelah baris fathah. Ada berapa ibu-ibu atau bi? 3, yaitu alif setelah baris fathah, wawu setelah baris doma, iya setelah baris kasroh. Atau bayi panjangnya berapa harakat? 2 harakat atau 2 ketuk? Cukup 2 harakat saja. La roy mad layin. Mad apa? Mad layin. Arti layin apa? Lentur. Ya, berapa huruf mad layin? 2, yaitu waw mati dan ya mati berada setelah baris fathah. Ibu awas,
bunyi wawu mati dalam Al-Quran ketika berada setelah baris fathah tidak boleh dibaca o, tapi dibaca u. Seperti khauf, khauf ya, khauf. Nah di sini juga ya mati kalau berada setelah baris fathah tidak boleh dibaca tapi dibaca i. Jangan roiba tapi roiba. Seperti Allahumma hdini fiman hadait. Jadi i, jangan hadayat. Jangan hadayat tapi hadait gitu ya. Jadi kalau waw mati bunyinya adalah u, kalau ya mati bunyinya adalah i, roi gitu. Roi, coba bareng-bareng. Roi, seperti itu. La roiba. Nah, di situ ada titik 3 ada ya. Setiap titik 3 pasti ada 2. Nah, karena ketika ada hurufnya seperti itu kembar, bukan huruf namanya Bu. Di situ ada tanda 3, tanda titik 3 kembar, maka ibu milih di antara salah satu mau berhenti di mana? Mau di yang pertama? La roib. Maka yang kedua harus lanjut. Fihi huda. Tapi kita berhentinya di yang kedua. Maka yang pertama nggak boleh berhenti. La roiba fi. Jadi kita kalau di Al-Quran menemukan tanda titik 3, itu pasti ada 2. Maka ibu milih di antara salah satunya. Mau berhenti di yang pertama, berarti di yang kedua jangan berhenti. Mau berhenti di yang kedua, berarti di yang pertama jangan berhenti. Jangan dua-duanya ibu berhenti atau dua-duanya ibu lanjut. Nah, jadi salah satunya harus berhenti. La raiba fi. Karena berhenti jadi mad arid lis. Nah, hu kosor, dal idgham bila gunnah. Sebabnya tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Sekarang saya tanya dulu, ada berapa semua huruf idgham? Ada 6 digabung dalam lafaz yarmaluna. Pisahin. Ya, ro, mim, lam, wawu, nun. Idgham dibagi 2. 1 idgham bi gunnah, 2 idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ada berapa hurufnya? 4. Ya, nun, mim, wawu. Bila gunnah ada berapa? 2. Lam, ro. Hudal ini huruf apa? Lam. Huruf apa di sini? Lam. Berarti apa hukumnya? Idgham bila gunnah. Apa idgham? Masuk. Bila gunnah tanpa dengung. Maka wajib ditekan 3 harokat. Hudal gitu. Tahan dulu ya. Coba ibu-ibu baca. Hudalil. Jadi nggak boleh ibu baca begini, hudali gitu. Tapi tekan dulu, hudalil mut, seperti itu. Mutnya adalah musyad. Nah, ada lilnya dia jelas, ijhar mutlak jelas. Mut musyad dadah ghair gunnah. Ada huruf yang bertasydid tapi tidak boleh dibaca dengung. Namanya ghair gun. Hurufnya ada berapa? 26 kecuali mim dan nun. Berapa? 26 kecuali mim dan nun. Kalau mim dan nun bertasydid apa namanya? Gunnah. Ada apa nama? Gunnah. Lil mutta. Tanya apa tanya? Qosor. Kin mad arid lis. Nah, pengucapan qaf dielak-elakan. Lil mutta muttaqin. Coba baca. Ya, itu adalah hukumannya mad arid lis sukun. Apa sebabnya? Setelah huruf mad ada huruf yang baru disukunkan karena waqaf. Mana ibu-ibu huruf madnya? Ya, ada berapa huruf mad? 3. Alif, wawu dan ya. Mana huruf yang baru disukunkan? Nun. Asalnya barisnya fathah, kemudian jadi Kenapa sukun? Karena ada tanda waqaf atau berhenti. Alif lam. Sebabnya alif lam bertemu dengan huruf lam. Ketemu apa di situ? Lam. Allah gitu. Jadi alif lam
bertemu dengan huruf lam. Atau kalau dalam belajar boleh ibu melihatnya misalkan setiap ada alif lam ada tasdid alif lam samsiah. Ada berapa huruf alif lam samsiah sama-sama? 14 ya. Ta, sa, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Allah kosong. Sebabnya ia mati berada setelah baris kasrah. Zina yu'minu. Nabil alif lam ghai biwayuqimu. Naus alif lam sholah tawamim musyaddada gunnah. Apa ibu hukumnya? Musyaddada gunnah, hurufnya ada dua mim dan nun bertasdid. Mimma razaq. Qalqalah hurufnya ada berapa? 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal, memantul. Razaq. Coba bareng. Awas jangan roja tapi zai. Razaq. Ya, hum ijhar syafawi. Sebabnya mim mati bertemu dengan huruf ya. Ada berapa huruf ijhar syafawi? 26 kecuali mim dan ba. Kecuali mim dan ba. Ada berapa hukuman mim mati? 3. 1. Ijhar syafawi. 2. Ifa syafawi. 3. Isgham mutamas. Ada berapa tadi huruf ijhar syafawi? 26 kecuali mim dan ba. Ada berapa huruf ifa syafawi? 1, yaitu ba. Ada berapa huruf isgham mutamatsilain? Yaitu mim. Kemudian ifa. Apa arti ifa? Samar. Apa arti ifa? Berapa huruf ifa? 15. Berapa huruf ifa? Ayo sama-sama. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, qaf, kaf. Ada berapa hukuman nun mati dan tanwin? 4. Ada berapa? 4. 1. Ijhar. 2. Isgham. 3. Iqlab. 4. Ifa. Ada berapa hukuman nun mati dan tanwin? Ada 4. Apa saja tadi? Ijhar, isgham, iqlab, dan ifa. Yunfi qasar mad arid lis wal alif lam ladzi na yu'minu nabi ma panjang majaizmum. Ya, sebabnya berkumpulnya huruf mad dan alif dalam 2 kalimat. Ulangi. Berkumpulnya huruf mad dan alif dalam 2 kalimat. Mana huruf madnya? Alif. Ya, setelah alif ada huruf apa lagi? Alif lagi. Jadi berapa kalimat? 2. 1. Bima. Kedua. Unzila. Jadi hukumnya apa? Majaizmum. Jadi panjangnya berapa harkat? 6 harkat. Zila ilai kawama. Najaismu zila mil qabl. Kalau lik hamas ya wabil ya, alif lam koma. Nah, tadi qablik huruf hamas ada berapa? Ada 10. Huruf hamas ada berapa? Digabung dalam lafaz fahasahu syaksun sakat. Ada berapa? 10. Sok pisahin fahasahu.
fa, ha, sa, ha. Kemudian pisahin syakhsun, shin, kho, sod, sakat, sin, kaf, ta. Jadi ada 10. Kemudian min qablik wa qasar bil alif lam koma, alif lam ketemu alif. A panjang pendek. Nah, ini bukan mad tabai tapi mad badal. Mad apa ibu-ibu? Jadi mad badal cuma ada 3. A kedua, u ketiga, i. Jadi kalau setelah alif ada huruf mad, apakah huruf madnya alif, waw atau iya, itu namanya mad badal. Panjangnya sama, 2 harakat atau lebih dari 2 harakat juga boleh. Wabil a 4 harakat. Khi kosor, rantihum ijan, yu mato tinun madarid lisukun. Sama dengan tadi ya ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah. Nah, itu pelajaran tajwidnya. Mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita belajar tajwid. Ibu, semakin kita bisa membaca dengan fasih ayat Al-Quran dan dengan benar, sehingga Al-Quran bisa menjadi syafaat buat kita nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ibu, surah Al-Baqarah ini bukan kriteria orang-orang beriman. Ibu, surah Al-Baqarah ini menjelaskan kriterianya orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita pengen dikatakan sebagai orang yang bertakwa sama Allah, maka harus ada nih tanda di antara yang akan kita jelaskan di dalam surah Al-Baqarah. Mana tanda-tanda orang yang muttaqin, orang yang bertakwa? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang yakin dengan yang gaib. Percaya nggak sama yang gaib? Kalau gaib nggak kelihatan, tapi percaya nggak? Apa coba yang gaib yang nggak kelihatan? Pertama yang nggak kelihatan siapa? Allah. Allah kelihatan nggak? Tapi ibu percaya nggak adanya Allah? Nah, ketika ibu percaya, yakin di dalam hati adanya Allah, adanya malaikat Allah, adanya alam kubur, adanya akhirat, maka itu tanda pertama orang-orang yang bertakwa sama Allah. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang yang bertakwa tandanya adalah orang-orang yang mendirikan salat. Jadi orang yang takut kepada Allah, dia tidak pernah meninggalkan, melalaikan sholat. Jadi menganggap sholat itu sangat penting, bahkan sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita kagak sholat, ibarat kita kagak makan. Ya Allah, ibu sakit kalau nggak makan, lapar, benar. Sama kalau kita nggak sholat juga akan sakit rohani kita, lemah rohani kita. Semakin kita tambah dekat sama Allah, semakin kuat rohani kita. Jadi yang keduanya adalah sholat. Yang ketiga, tanda orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang sudah Allah rizkikan kepada mereka, yunfiqun, menafkahkan. Jadi orang yang menafkahkan hartanya atau rizki yang sudah Allah berikan di jalan Allah. Makanya Allah sudah memberikan kita rizki berupa harta, pergunakan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Untuk nafkah, mana nafkah? Infak fisabilillah. Infak di sini ada 2, ada infak wajib, ada infak sunat. Infak wajib apa? Zakat. Infak sunat sedekah. Infak ada berapa? 2. 1 infak yang wajib, 2 infak yang sunat. Infak yang wajib apa tadi? Zakat. Infak yang sunat? Kalau zakat khusus kepada berapa? 8 mustahik zakat. Ada berapa? Nah, mana yang 8? Fakirun wa miskinun amilun mu'allafun riqabun wa gorimun sabilun ibnu sabil. Ada berapa ibu-ibu? 1 fakir, 2 miskin, 3 amil. Amil itu adalah orang yang mengurus zakat, ya. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk
Kemudian rikob, hamba sahaya. Gharim, orang yang punya hutang tapi untuk menyelesaikan dalam agama Allah kebaikan. Kemudian sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu sabil, anak yang sedang berjuang di jalan Allah. Seperti kepada anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu, nah itu ibu boleh zakat kepada ibnu sabil. Jadi ada berapa mustahik zakat? Coba baca lagi. Fakirun wa miskinun amilun mu'allafun riqabun wa gharimun sabilun ibnu sabil. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang kedua ada infaknya sunat. Nah, kalau infak sunat ini sedekah. Sedekah ini tidak dikhususkan. Kalau sedekah itu rangkaian yang umum. Bisa ibu di majelis taklim ke anak yatim. Nah, celengan sedekah. Ibu bisa ke orang yang sedang membutuhkan banget gitu. Fakir bisa jadi sedekah. Atau ibu buat keluarga. Nah, apakah buat keluarga jadi sedekah. Jadi kalau sedekah mah itu dari rangkaian umum kemanapun ibu bisa. Ke orang tua jadi sedekah. Ke guru jadi sedekah ya. Ketika ibu mengeluarkan infak yang wajib dan yang sunat, namanya itu adalah zakat dan sedekah, maka termasuk kriteria orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Kemudian ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, orang-orang yang beriman percaya dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi? Kitab suci Al-Quran. Ibu percaya dengan Al-Quran? Yakin bahwa Al-Quran ini kalamullah. Allah sampaikan Al-Quran, Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihis. Sampailah kepada Nabi dan sampailah kepada kita, dan kita meyakinkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang benar adanya di dalam Al-Quran, semua isi kandungan Al-Quran. Baru tuh tanda yang keberapa? Tadi yang keempat, tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu wa ma unzila min qablik, dan percaya dengan apa yang diturunkan sebelum Nabi, sebelum kamu Muhammad. Apa yang diturunkan sebelum Nabi? Kitab apa? Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Padahal semuanya banyak semuanya ada 100, tapi kita hanya wajib mengetahui 4 saja, yaitu Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ibu yakin? Nah, yang terakhir tandanya wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang bertakwa adalah orang yang yakin banget hatinya bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Di dunia mah cuma sebentar. Di dunia cuma sementara. Yang abadi selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Makanya kematian bukan akhir kehidupan, tapi kematian adalah awal kehidupan yang abadi selama-lamanya. Makanya kampung kita di mana ntar? Di akhirat. Tergantung sekarang. Kehidupan yang sekarang menentukan kehidupan kita nanti di dalam akhirat selama-lamanya. Makanya kebaikan yang kita lakukan, ahlul ma'ruf di dunia akan menjadi ahlul ma'ruf di akhirat. Mudah-mudahan ibu menjadi ahlul khair semuanya ya. Ahli kebaikan yang senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang-orang yang bertakwa, ibu disiapkan jannahnya Allah. U'iddat lil muttaqin, surga Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Mana orang yang bertakwa? Tadi yang sudah dijelaskan tanda-tandanya. Dari pertama, orang yang percaya dengan yang gaib. Kemudian mendirikan atau menegakkan sholat, menafkahkan hartanya di jalan Allah, percaya dengan adanya kitab-kitab Allah, meyakinkan dengan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Dan yang terakhir adalah orang yang meyakinkan akan adanya akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan sebagai orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkah, manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.